Ciri daripada orang yang bertakwa yang diharapkan setelah kita puasa Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita iman kepada Al-Qur'an. Ciri daripada orang yang puasanya itu berkualitas adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang tersebut itu yu'minuna bil ghaib. Dia iman kepada yang ghaib. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Puasa, hadirin rahimakumullah, mengajarkan kepada kita untuk iman kepada yang gaib, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Tidak ada ceritanya orang yang berpuasa kemudian dia mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di siang hari ketika ia kehausan, kemudian dia pura-pura berwudu, kemudian dia masukkan air seteguk ke dalam tenggorokannya. Manusia itu tidak ada yang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan tahu. Nah, maka hadirin rahimakumullah, ketika orang itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya itu adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Karena manusia pun tidak tahu kalau bahwasanya dia sedang berpuasa, tetapi yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, harapannya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, bagi orang yang berpuasa. Nanti setelah selesai ibadah puasa Ramadan, setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan tahun ini, di bulan Syawal, di bulan seterusnya dan seterusnya sampai nanti bulan Sya'ban tahun depan, dia terapkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia terapkan imannya kepada yang ghaib itu di dalam kehidupannya setelah Ramadan. Dia akan menerapkan, aku percaya kepada Allah, aku iman kepada Allah dan Rasulullah, sampai nanti hayatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, jikalau puasa seseorang itu berkualitas, maka insya Allah tidak ada lagi korupsi di muka bumi ini. Tidak ada lagi orang yang mencuri di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat langsung gerak-gerik daripada umatnya, daripada hambanya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, puasa itu mengajarkan kepada kita agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Maka hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kewajiban orang muslim itu bertambah, yakni kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan, bukan berkurang. Maka wa yuqimunas shalah, orang yang puasa itu ya sudah semestinya dia melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena ciri-ciri daripada hamba yang muttaqun adalah wa yuqimunas shalah, dia melaksanakan sholat 5 waktu. Maka hadirin rahimakumullah, di bulan puasa ini Masya Allah, masjid-masjid
itu penuh dengan kegiatan-kegiatan Ramadannya. Masjid Tegal Sari ini juga penuh dengan kegiatan Ramadannya. Maka nanti setelah Ramadan selesai, ya, tidak ada catatan bagi orang yang puasanya itu berkualitas, setelah puasa selesai dia malah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu tidak ada catatannya seperti itu. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena kalau puasa kita itu berkualitas, kalau puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjadikan kita hamba Allah yang terus melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, hamba yang mutakun itu seperti apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang puasa itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cukup gampang untuk mengeluarkannya. Ini dapat kita rasakan hadirin rahimakumullah kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan itu biasanya kalau kita mau hitung kotak-kotak infak di masjid, di luar bulan Ramadan 1 bulan itu bisa jadi hanya dapat misalnya 3 juta. Tetapi hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan itu bisa jadi menjadi 4,5 juta, bisa jadi 5 juta. Kenapa? Karena memang Allah gerakkan bagi orang yang berpuasa itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah mudahkan kepada orang yang berpuasa itu untuk gampang dalam mengeluarkan infaknya, gampang berbagi kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan, gampang untuk berbagi kepada orang lain. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga ini, yakni ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, yakni iman kepada yang ghaib, yuqimuna shalah, kemudian melaksanakan sholat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dia juga akan gampang untuk berinfak. Semoga hadirin rahimakumullah kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus iman kepada Allah, untuk ingat kepada Allah dimanapun kita berada, sedang berada di mana saja, lagi ngapain, tempatnya tersembunyi maupun tidak tersembunyi, tetapi hadirin rahimakumullah kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidup kita itu terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga adalah seberapa besar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu besar sekali atau itu sedengan, entah itu kecil, tetapi kita karena sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, maka kita gampang untuk infak kepada orang lain. Hadirin jamaah Masjid Tegal Sari rahimakumullah. Lalu apalagi ciri daripada hamba Allah yang mutakun yang diharapkan bagi orang yang berpuasa selama bulan Ramadan? Di ayat keempat, hadirin rahimakumullah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri daripada
orang yang bertakwa yang diharapkan setelah kita puasa Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita iman kepada Al-Qur'an. Kita iman kepada Al-Qur'an. Bagaimana caranya iman kepada Al-Qur'an? Yakni dengan cara kalau kita sudah iman kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an kita buka. Tidak cukup kita buka saja, hadirin rahimakumullah, kita baca. Tidak cukup kita baca saja, hadirin rahimakumullah, tetapi kita pahami artinya. Kita baca juga arti maksud daripada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Masih kurang paham juga, hadirin rahimakumullah, maka kita buka kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Sehingga hadirin rahimakumullah, kitab Al-Qur'an ini yang menjadi pedoman bagi kita, bagi umat Islam di dunia ini, maka selain dengan cara mengimaninya saja, tetapi kita memahami maksud daripada apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak seperti di dalam Al-Qur'an itu seperti himar yang membawa kitab-kitab kuning. Dia membawa kitab-kitab yang penuh dengan ilmu, tetapi dia sendiri tidak pernah membacanya. Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang begitu mulia, tetapi banyak daripada kita kaum muslimin, kaum yang mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, hadirin rahimakumullah, di bulan puasa ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak menderes Al-Qur'an, untuk banyak membaca Al-Qur'an, untuk banyak mentadaburi Al-Qur'an. Dalam rangka apa, hadirin rahimakumullah? Ya, dalam rangka yu'minuna bima unzila ilaika, yakni dalam rangka mengimani kitab suci Al-Qur'an. Kemudian hadirin rahimakumullah, ciri yang kelima, ciri bagi hamba Allah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mutakun ketika selesai puasanya adalah wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun, yakni dengan hari akhir, hum yuqinun, dia yakin dengan datangnya hari akhir. Maka hadirin rahimakumullah, kita diajarkan di dalam wudu kita, ketika kita membasuh wajah kita, kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membasuh wajah kita ketika kita berwudu, yakni ya Allah, berilah cahaya wajahku besok di hari kiamat. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena dengan wudu tersebut insya Allah wajah kita itu akan bercahaya besok di padang mahsyar, yang mana orang-orang yang jarang berwudu, yang mana orang-orang yang tidak pernah berwudu, wajahnya itu menjadi wajah yang pucat, wajah yang masam. Tetapi dengan wudu orang-orang muslim, orang-orang mukmin, dengan wudunya insya Allah besok di padang mahsyar wajahnya itu akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, kita kaitkan wudu kita sambil membasuh wajah tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya besok di hari kiamat, agar supaya wajah kita itu bercahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sambun. Alhamdulillah,
kajian pada sore ini kita cukupkan sampai di sini. Sambil menunggu azan maghrib kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.